Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih, bab 7 dari sumber yang Anda bagi, Wealthy and Well-Known. Fokusnya spesifik banget soal strategi monetisasi. Yep. Tujuannya sih jelas ya, gimana caranya reputasi yang udah capek-capek dibangun itu bisa jadi, ya pemasukan lah, yang jalan terus. Haha. Sumber ini kan katanya ngasih peta jalan nih, tapi pertanyaannya, jalurnya apa aja sih? Dan yang paling penting, gimana milih yang pas buat kita? Sekarang dan nanti juga. Mari kita bedah bareng yuk. Bab ini krusial banget memang. Monetisasi tuh sering salah kaprah. Dikira cuma soal, cari duit gitu aja. Ya, seringnya kita mikirnya. Padahal lebih strategis dari itu. Gimana kita menyusun cara nilai kita sampai ke audiens tapi secara berkelanjutan. Banyak personal brand jatuh di sini. Kenapa tuh biasanya? Seringnya sih gara-gara mitos populer atau ya itu tadi, fokusnya buyar. Nah, bab ini coba kasih kerangka yang jelas lah. Nah, ngomongin mitos nih, ada satu yang sering banget kedengeran, kayak mantra gitu. Harus punya berbagai sumber pendapatan, atau multiple streams of income. Dari awal lagi. Iya. Itu populer banget. Tapi bab 7 ini kok kayaknya beda pandangan ya, terutama di awal-awal. Argumennya apa sih? Ini nyambung sama yang fokus terdilusi di bab lalu bukan sih? Tepat, nyambung banget. Argumen utamanya, cukup tegas sih di bab ini. Di fase awal bangun kekayaan, bangun reputasi, kekuatannya itu bukan dari diversifikasi pendapatan, justru dari fokus yang dalam. Oh gitu ya? Ada analogi bagus, mirip pepatah lama lah. Kalau ngejar 2 kelinci sekaligus, kemungkinan nggak dapat satu pun. Benar juga. Buku ini kasih contoh kayak Musk di awal Tesla, Bezos awal Amazon, Gates awal Microsoft. Mereka kan fokusnya, hampir obsesif ya ke satu hal. Iya sih, mereka fokus banget di awal. Bukan berarti diversifikasi itu jelek sama sekali, tapi soal timing. Kapan waktunya? Nah, di awal jawabannya ya fokus itu. Oke. Jadi bukan nyebar kemana-mana di awal. Terus kalau gitu pilihan konkretnya apa aja dong? Buku ini kan ngenalin model PAIDS ya, 5 jalur utama monetisasi. Betul, PAIDS. Bisa kita bedah satu-satu. Tapi mungkin nggak cuma definisinya aja kali ya, tapi lebih ke untung ruginya gitu, konsekuensinya kalau milih jalur itu. Nah, ide bagus tuh. Kita lihat PAIDS dari sisi trade-off-nya ya. Sip. P itu products, produk. Bisa fisik, bisa digital. Oke, ini bisa diskalakan, tapi ya gitu ada urusan inventaris, logistik, perlu modal awal, atau ya proses produksi yang jalan terus. Pengalaman pelanggan harus konsisten, itu kuncinya. Oke, produk, perlu modal, logistik, konsistensi. Terus, A itu advertising atau affiliates, iklan atau afiliasi. Intinya kita jual akses ke perhatian audiens kita. Oh, jual mata audiens ya? Bisa dibilang gitu. Keuntungannya bisa jadi pasif kan? Tapi ya trade-off-nya jelas. Butuh audiens yang gede banget biar hasilnya lumayan. Terus kita jadi bergantung sama platform atau pengiklan lain. Jadi P butuh modal, stok, A butuh massa. Lanjut ke I, D, S gimana? Sip. I itu information, informasi. Ini ranah digital nih. Kursus online, membership, e-book, gitu-gitu. Yang lagi ngetren ya? Iya. Ini sangat bisa diskalakan, modal awalnya relatif kecil lah. Tapi ya persaingannya ketat banget, perlu beda dari yang lain, dan harus jago juga masarinnya. Nah, penulis buku ini, Brand Builders Group, mereka emang banyak main di area I ini. Oke. Persaingan ketat di I. Terus D? D itu deals, kesepakatan. Ini ngomongin perjanjian gede, kontrak buku, lisensi, endorsement. Potensinya gede, sering ada DP plus royalti. Wah, mantep dong. Iya, tapi trade-off-nya biasanya perlu leverage atau reputasi yang udah kuat dulu buat dapet deal bagus. Jadi ini bukan buat pemula biasanya. Oke, butuh nama dulu. Terakhir, S? S itu services, jasa. Jual waktu dan keahlian kita. Coaching, konsultasi, bahkan ya kerja jadi karyawan itu juga masuk sini. Oh, karyawan juga masuk. Iya, kan jual waktu dan keahlian juga. Ini paling gampang diakses di awal. Trade-off utamanya ya waktu kita terbatas, susah diskalakan kalau nggak diubah modelnya. Jadi, kalau saya coba rangkum nih ya, PAIDS ini bukan cuma daftar pilihan, tapi kayak peta konsekuensi gitu ya. Milih satu, ya dapat paket plus minusnya.
bukan soal mana yang paling bagus, tapi mana yang paling cocok sama kondisi kita sekarang, gitu bukan? Nah, itu dia, perspektif yang pas banget. Dan ini nyambung ke poin penting yang ditekankan buku ini. Model bisnis kita itu bukan jenama pribadi kita. Oh, gimana tuh maksudnya? Model bisnis, entah itu P, A, I, D, atau S, itu cuma mekanisme atau kendaraan buat monetisasi aset kita. Asetnya apa? Ya reputasi dan keahlian kita itu. Ah, oke. Jadi, reputasi asetnya, PAIDS kendaraannya, bangun reputasi dulu, baru pilih kendaraannya. Betul sekali. Baiklah, paham. Nah, buku ini kan nekenin banget soal fokus setelah kita tahu opsinya. Disinilah muncul konsep model bisnis utama, atau Primary Business Model, atau PBM. Kenapa sih milih satu PBM ini penting banget? Bukannya malah berisiko ya, kalau salah pilih? Pertanyaan bagus. Sering banget ini jadi kekhawatiran, tapi buku ini argumennya, resiko nggak fokus itu malah lebih gede di awal. Oh iya, PBM itu satu aliran pendapatan utama yang kita prioritaskan. Waktu, energi, modal kita ya ke situ dulu. Tujuannya pragmatis banget, biar nggak gagal di awal. Banyak orang nyerah karena ngerasa kok duitnya nggak maju-maju. Padahal seringnya karena energinya kesebar. jadi biar nggak gampang nyerah gitu ya? Iya, fokus ke satu PBM itu maksa kita buat bikin itu berhasil dulu, sebelum ngelirik yang lain. Bukan berarti tutup mata sama peluang lainnya, tapi soal prioritas sumber daya kita yang terbatas itu. Oke, prioritas. Panjang, buku ini nawarin filter keren nih, kerangka DARES. Ini kayak cita-cita idealnya gitu. DARES, akronim lagi nih, apa tuh kepanjangannya? Kenapa dianggap ideal? Oke, DARES itu singkatan dari... Biar nggak ribet sama urusan fisik kayak produksi, gudang, kirim-kirim. Iya. Automated. Prosesnya jalan sendiri, pelanggan bisa layani diri sendiri sebisa mungkin. Otomatis gitu ya. Betul. Recurring, pendapatan berulang kayak langganan. Ini cawan suci kestabilan finansial lah. Ah, langganan ya. Evergreen, konten atau produknya relevan terus, nggak gampang basi. Nah, ini pendapatan bisa naik gila-gilaan tanpa biayanya ikut bengkak segitu juga. Scalable. Kenapa ideal? Ya, karena bikin bisnis jadi lebih ringan, lebih stabil, potensi tumbuhnya gede, tanpa kita harus terus-terusan nuker waktu sama uang. Contoh paling gampang ya mungkin Netflix atau platform SaaS gitu. Oke. Penting juga nih bedain pertumbuhan, growth, sama skala, scale. Growth itu pendapatan naik, biaya ikut naik. Misal margin untung stabil 10%. Scale itu pendapatan naiknya jauh lebih cepat dari biaya. Misal margin untung naik dari 10% jadi 25%. DARS ini ngarahnya ke model yang scalable. Wah, kerangka DARS ini benar-benar ngubah cara mikir ya. Bukan cuma cari untung sesaat, tapi bangun aset digital jangka panjang. Tapi kan itu visi idealnya, jangka panjang. Realitanya kan kita mulai dari sekarang nih, dengan segala keterbatasan. Gimana buku ini bantu kita milih PBM yang paling masuk akal buat sekarang? Bener banget, DARES itu kompas, tapi kita butuh peta buat langkah pertama. Nah, disinilah 5 kriteria seleksi PBM jangka pendek masuk. Ini lebih membumi banget. Apa aja tuh 5 kriterianya? 1. Time, waktu. Kira-kira butuh berapa lama nih buat bangun dan launching model ini? Kapan bisa mulai hasilin duit? 2. Tim. Keahlian apa aja yang wajib ada? Kita punya nggak? Atau bisa cari? Biayanya berapa? Oke, waktu, tim. 3. Traksi. Udah ada bukti belum di pasar kalau ini jalan? Ada permintaan nggak? Ada momentum nggak? 4. Treasure, harta, modal. Butuh modal awal berapa? Duitnya dari mana? Buku ini sih nyaranin bootstrap ya, tumbuh dari pendapatan sendiri kalau bisa. Bootstrap, oke. Terus yang kelima? 5. Lifestyle, gaya hidup. Model bisnis ini bakal ngaruh gimana ke hidup kita sehari-hari? Jangka panjangnya? Cocok nggak sama nilai-nilai dan tujuan hidup kita? Ini penting juga. Wah, ini praktis banget ya. Jadi DARES buat cita-cita jangka panjang, terus 5 kriteria ini buat cek kondisi sekarang pas milih PBM utama. Buku ini ada nyebut Golden Grid juga sekilas. Itu apa lagi? Golden Grid itu gampangnya alat visualisasi aja buat memetakan gimana PBM utama kita yang dipilih pakai 5 kriteria tadi sambil ngintip DARES bisa didukung sama pendapatan sekunder atau tambahan, tapi dukungnya itu nggak ganggu fokus utama. Oh, biar nggak saling tabrakan gitu ya? Iya, biar saling dukung, bukan malah narik ke arah beda-beda. Jadi kebutuhan kas jangka pendek aman, visi jangka panjang juga tetap jalan.
Oke, cukup jelas nih soal milih model bisnis dan fokusnya. Sekarang kita geser dikit ke cara ngembangin bisnisnya. Setelah PBM kepilih, kan biasanya mikirnya kita butuh lebih banyak pelanggan ya kan? Itu asumsi umum. Fractal math. Ada rasio 1100, 1110, 1101. Maksudnya gimana tuh? Konsep matematika fraktal ini bisa ngubah cara main banget sih. Intinya simple. Seringkali lebih cepat dan lebih untung kalau kita melayani lebih sedikit orang tapi lebih dalam. Daripada ngejar terus ribuan pelanggan baru di level dasar. Lebih sedikit tapi lebih dalam. Iya. Rasio 1100-1101 itu cuma ilustrasi ya, bukan angka pasti. Bayangin gini, dari 1.000 orang yang beli produk info dasar kita, misal harga X, mungkin ada 100 orang yang mau bayar 10X buat pendampingan kelompok. Oke. Terus dari 100 itu, mungkin ada 10 orang yang siap bayar 100X buat layanan personal. Dan dari 10 itu, mungkin ada 1 orang yang mau bayar 1000X buat solusi done for you yang paling komplit. Wow. Jadi kayak bikin lapisan penawaran gitu ya, makin mahal, makin dalam layanannya. Tepat. Dan ini nyambung banget ke ide bahwa orang itu nggak cuma bayar buat informasi yang sekarang kan banyak banget gratisan. Iya, informasi banjir banget. Nah, mereka justru mau bayar mahal buat hasil, buat solusi masalah yang lebih cepat dan lebih gampang. Disinilah spektrum layanan, the services spectrum, jadi relevan. Ini kerangka buat nyusun penawaran berlapis tadi. Spektrum layanan gimana tuh? Ada 3 level. Pertama, do it yourself, DIY. Kita kasih alat atau info, pelanggan kerjain sendiri. Contohnya buku, kursus video. Ini paling scalable tapi dukungannya minim. Kedua, done with you, DWY. Kita dampingi atau fasilitasi. Kayak coaching group, workshop interaktif, ada sentuhan personal, harga lebih tinggi. Ketiga, done for you, DFY. Kita yang kerjain solusinya buat pelanggan. Contohnya konsultasi penuh, layanan agency. Ini nilai dan harganya paling tinggi, tapi paling tidak scalable secara personal. DIY, DWY, DFY. Oke. Pesan utamanya, di zaman tsunami informasi ini, permintaan buat bantuan aplikasi informasi itu malah naik gila-gilaan. Bantu orang nerapin apa yang mereka tahu, itu jadi peluang gede banget. Menarik banget. Dari sekedar ngasih info jadi bantu transformasi ya. Nah, buat nguatin ide melayani lebih dalam ini, buku ini kan kasih studi kasus perbandingan Chick-fil-A sama Boston Market. Fokusnya ke prinsip lebih baik bukan lebih besar, atau better not bigger. Bisa ceritain dikit nggak relevansinya gimana? Oh, kisah ini bagus banget buat contoh. Boston Market, dulu namanya Boston Chicken, itu kan sempat jadi bintang banget ya. Ekspansi gila-gilaan, IPO cepat, kelihatannya bakal melibas Chick-fil-A yang jalannya lebih pelan, lebih konservatif. Iya, ingat tuh masa-masa itu. Nah, di bawah tekanan itu, Chick-fil-A sempat goyah juga, tergoda ikut balapan ekspansi. Tapi akhirnya pemimpin mereka mutusin balik ke akarnya. Fokus ke kualitas, layanan yang bagus banget di tiap cabang yang udah ada, sama nilai-nilai inti mereka. Jadi mereka ngerem gitu ya? Iya, mereka milih jadi lebih baik dalam apa yang mereka lakuin, bukan sekedar jadi lebih besar. Hasilnya, ya kita tahu sekarang, Boston Market jatuh bangun, bangkrut, diakuisisi berkali-kali, sementara Chick-fil-A tumbuh stabil jadi raksasa industri, profit per tokonya tinggi banget. Wah, kontras banget ya. Ini contoh nyata banget di bisnis. Gimana prinsip melayani lebih dalam, better, bisa ngalahin strategi pokoknya jangkau sebanyak mungkin tapi dangkal, bigger, dalam jangka panjang. Keberlanjutan, profit beneran, dampak yang dalam, itu seringnya datang dari fokus ke kualitas pelayanan buat audiens inti. Bukan cuma metrik permukaan kayak jumlah cabang atau pelanggan aja. Pelajaran yang kuat banget dari Chick-fil-A itu. Jadi oke, setelah kita bongkar semua ini, ya mulai dari mitos pendapatan ganda, terus opsi Pites itu, pentingnya fokus ke PBM, filter dari sama 5 kriteria tadi, sampai strategi melayani lebih dalam lewat matematika fraktal dan spektrum layanan, apa nih rangkuman utamanya buat teman-teman yang lagi atau mau monetisasi personal brand mereka? Pesannya sih konsisten dan kuat ya. Fokus itu pengganda kekuatan, jangan kejebak diversifikasi terlalu dini, pahami dulu konsekuensi tiap pilihan model bisnis di Pites itu, pilih 1 PBM jadi prioritas utama, pakai DARES buat arah jangka panjang, dan 5 kriteria tadi buat pijakan realistis sekarang. Oke. Terus pikirin gimana caranya bisa bikin nilai yang lebih dalam buat sebagian audiens kita. Karena seringnya disitulah profit dan dampak terbesarnya ada. Intinya, kejelasan arah itu ngalahin kesibukan tanpa arah. Sip. Nah, sebelum kita tutup, ada satu kutipan reflektif dari buku ini yang
Lumayan nusuk sih. Kerja berlebihan seringkali merupakan tanda kurangnya iman, atau overwork is a sign of underfaith. Iya. Penulisnya ngaitin ini sama keyakinan entah ke diri sendiri, ke proses, atau ke yang di atas mungkin ya, bahwa kalau kita fokus sama usaha yang tepat, itu pasti akan hasil. Jadi kita nggak perlu terus-terusan ngejar lebih banyak secara membabi buta. Betul. Nah, nginget semua strategi monetisasi tadi, ini jadi pertanyaan penutup buat direnungkan nih. Gimana kalau fokus ngerjain hal yang tepat dengan sangat baik, daripada nyoba ngerjain lebih banyak hal, itu nggak cuma jadi jalan ke kekayaan finansial, tapi juga ke kedamaian, peace, yang kata penulisnya itu bagian dari kekayaan sejati. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin ya.